Assalamualaikum, halo teman-teman. Di sini kami kelompok 6 akan memaparkan hasil RPP yang telah kami buat. Untuk materi kenampakan alam dan sosial, kami mengambil kelas 4 semester 1 tema 3 subtema 1. Di sini kami mengintegrasikan dua mata pelajaran, yaitu IPS dan IPA. Pada kompetensi dasar IPS, kami mengambil 3.1, mengidentifikasi karakter ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Dan 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Lalu, untuk indikator 3.1.1, mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. 3.1.2, menunjukkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. 4.1.1, menganalisis sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak diperbaharui. Dan yang terakhir, 4.1.2, membuat laporan mengenai pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat secara lisan maupun tulisan. Lalu, untuk kompetensi dasar IPA, kami mengambil 3.8, yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Dan 4.8, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Dengan indikator 3.8.1, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Dan 4.8.1, menyajikan laporan mengenai kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu dengan mengamati teks bacaan mengenai kenampakan alam dan sosial, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam lainnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks bacaan mengenai kenampakan alam dan sosial, siswa dapat menunjukkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang ketiga, dengan diskusi, siswa mampu menganalisis serta menuliskan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui dengan tepat. Dengan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan mengenai pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat secara lisan maupun tulisan dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati teks bacaan, siswa mampu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Dan yang terakhir, dengan diskusi, siswa mampu mempresentasikan laporan mengenai kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam. Untuk materi pembelajaran diantaranya karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai secara pemanfaatannya, lalu ada sumber daya alam diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, lalu ada pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir yaitu ada upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Pendekatan yang kita ambil yaitu saintifik dengan strategi cooperative learning dan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Lalu untuk media belajar ada teks bacaan dan gambar kenampakan alam dan sosial. Untuk sumber belajar yaitu buku guru dan buku siswa kelas 4 tema 3. Selanjutnya yaitu pada kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pembuka. Pada kegiatan pembuka seperti biasa guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, lalu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu guru menanyakan kabar, mengecek kehadiran siswa, memeriksa kebersihan kelas, memeriksa kerapihan pakaian dan posisi tempat duduk. Setelah itu guru melakukan apersepsi. Lalu setelah itu guru menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan guru membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. Pada kegiatan inti yang pertama, guru membagikan teks bacaan mengenai kenampakan alam dan sosial, lalu guru memberikan teks bacaan yang berisi materi pembelajaran mengenai dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam lainnya bagi kesejahteraan masyarakat. Lalu di sini juga siswa dapat menunjukkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat, dan di sini guru juga meminta setiap kelompok untuk menganalisis sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Lalu guru memberikan lembar kerja peserta didik pada siswa. Dan pada kegiatan penutup yang pertama, guru memerintahkan untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Lalu guru dan siswa melakukan refleksi untuk membuat kesimpulan materi yang telah diajarkan. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa dan siswa diminta untuk mengerjakannya seperti biasa. Lalu guru dan siswa sama-sama membahas hasil pekerjaan soal evaluasi. Lalu di sini juga guru memberikan PR kepada siswa dan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, dan diakhiri oleh berdoa dan salam.
Dan pada penilaian, seperti pada umumnya, kami mengambil 3 aspek, yaitu penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Berikut lampiran penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Berikut lampiran LKPD dan soal evaluasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.